Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuh Priyanto, NIM 28921503334, Prodi Manajemen Plus, dosen pengampu Dr. Agus Kholik SEMM, Bank dan Lembaga Keuangan. Ulangan akhir semester 2. Pada kesempatan kali ini saya mengambil materi tentang Bank CCB Indonesia. Mengenai arti bank, bisa dipastikan semua orang sudah mengerti. Baik yang pernah mengenyam pendidikan di sekolah ataupun yang tidak sekolah pun pasti tahu arti umum dari bank. Meskipun tidak semua orang mempunyai tabungan di bank, tapi kata bank sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti iklan di TV yang sering menampilkan iklan bank, atau ketika bepergian ketika melihat gedung bank. Sedangkan pengertian bank menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November tahun 1998 tentang perbankan. Yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Ruang lingkup Bank CCB Indonesia. Pedoman tata tertib kinerja direksi meliputi 1. Struktur organisasi dan keanggotaan, etika kerja, waktu kerja dan rapat, tugas dan tanggung jawab, hak dan wewenang, hubungan kerja, dan penilaian kinerja dan evaluasi. Produk Bank CCB Indonesia yang pertama itu ada pinjaman. Adapun pinjaman di sini berikut ini merupakan produk pinjaman antara lain seperti kredit kendaraan bermotor, kredit kepemilikan rumah, kredit komersial ekspres atau mengembangkan usaha dan bisnis. Yang kedua yaitu simpanan. Seperti produk simpanan antara lain yaitu seperti deposito rupiah dan palas, dan yang kedua yaitu tabungan. Kredit multiguna. Kredit multiguna adalah pinjaman yang diberikan oleh Bank CCB Indonesia kepada debitur perorangan untuk membiayai berbagai kebutuhan baik untuk konsumtif maupun non-konsumtif. Syarat kredit multiguna diantaranya yaitu debitur perorangan atau individual, jaminan properti berupa rumah atau ruko atau rukan atau apartemen, menyediakan dokumen penunjang yang menerangkan tujuan penggunaan, dan yang terakhir yaitu sertifikat atas nama debitur atau pasangan atau anak atau dapat dilakukan AJP pada saat pengikatan kredit. Ketentuan kredit multiguna diantaranya yaitu plafon minimum 100 juta dan maksimum 10 miliar. Tenor maksimum 2 tahun dan maksimum 10 tahun. Tidak diperbolehkan untuk restrukturisasi kredit bermasalah atau kredit macet. Dapat digunakan untuk membiayai usaha yang belum berjalan 2 tahun. Untuk suku bunga counter fixed rate 1 tahun yaitu 11,00%. Untuk pelunasan sebagian atau seluruhnya selama masa fix plus 1 tahun dikenakan penalti 3% dari jumlah yang dilunasi. Yang termasuk dalam produk kredit multiguna diantaranya yaitu 1. KMG takeover adalah pinjaman yang diberikan oleh Bank CCB Indonesia untuk mengambil alih pinjaman dari bank lain dengan bentuk KMG. Yang kedua, KMG top up adalah pinjaman yang diberikan oleh Bank CCB Indonesia kepada debitur baru atau existing untuk penambahan plafon pinjaman dengan jaminan yang sama. Nah, untuk ketentuan dan syarat KMG takeover, yang pertama yaitu anggunan terbatas pada rumah, ruko, rukan, dan apartemen. Anggunan telah dibalik nama ke atas nama debitur atau pasangan atau anak. Yang ketiga, kredit telah berjalan minimum 12 bulan di bank sebelumnya. Yang terakhir yaitu tidak pernah menunggak selama
lebih 30 hari dari tanggal angsuran dalam jangka waktu 6 bulan terakhir. Nah, sedangkan untuk ketentuan dan syarat KMJ top up diantaranya anggunan terbatas pada rumah, ruko, rukan, dan apartemen, berlaku sebagai pemberian fasilitas kredit baru dan perhitungan LTV sesuai ketentuan BI. Tidak untuk direstrukturisasi kredit bermasalah atau kredit macet, minimal kredit telah berjalan selama 12 bulan. Tantangan ke depan, kondisi ekonomi dunia masih dibayangi dampak dari pandemi coronavirus yang juga mempengaruhi perekonomian Indonesia. Tekanan inovasi digital pada perbankan bisnis model yang baru berbasis digital yang sangat dinamis. Tingkat persaingan antar bank semakin ketat, walaupun demikian potensi pasar di Indonesia masih terbuka dan relatif besar. Dampak dari persaingan menyebabkan tekanan terhadap margin pendapatan. Nah, untuk sasaran strategis di sini mengembangkan bisnis secara berhati-hati dan konservatif pada segmen corporate banking seiring dengan segmen usaha kecil menengah atau UKM termasuk komersial dan consumer banking. Memastikan CAR yang memadai untuk pengembangan bisnis sebagai bank buku 3 pada tahun 2021 dan seterusnya. Tetap konsisten meningkatkan penerapan good corporate governance atau GCG dan peningkatan sistem manajemen risiko ke level yang lebih advance. Optimalisasi kantor yang sudah ada menuju pengembangan perbankan digital, peningkatan kualitas modal manusia atau human capital, dan peningkatan skala program training dan kesempatan pengembangan yang lebih beragam. Nah, yang terakhir yaitu penguatan infrastruktur sistem TI untuk meningkatkan efektivitas, efisien, dan kapabilitas bisnis bank, pengembangan dan pemanfaatan teknologi untuk manage risk, mempermudah kontrol, fungsi IML, dan anti-pawn juga pengembangan produk dan jasa. Oke, cukup sekian materi pembahasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.